panas-panas kon genjot meneh. Dijengkengke aku ora iso munggah. Waduh, katok kowe. Iki ajeng rekaman teng siliran apa RRI? RRI. Kenapa kami memilih sosok Basio untuk difilmkan? Yang pertama adalah beliau adalah salah satu tokoh kesenian yang ada di Jakarta dan bahkan bisa dikatakan menjadi ikon dari Jakarta, itu Basio. Pak Bas juga niatnya ada mangan nopo dia juga bukan itu deket. Sandangannya wis cepake kabeh, Bu. Pun, Pak. Keri, Bu. Pun kula lebokke sedaya iki. Tidak mudah untuk memilih dan menentukan siapa yang menjadi Pak Basio dan tokoh-tokoh yang lain yang ada di situ. Karena pertama kita pertimbangannya adalah karakter. Sosok Pak Basio yang dikenal mungkin oleh masyarakat ada di sampul-sampul kaset dengan sosok yang seperti itu, dengan bleger atau berpawakan seperti itu menjadi penilaian kami. Lah, tambah meremet toh, kan? Sifat dan watak Pak Basio itu apa ya? Diam. Artinya kalau nggak main itu nggak pernah ngomong. Nah kalau main Pak Basio itu kuat, artinya kalau dia pas main itu dia monolog saja kuat. Samang beca, wong beca. Kemudian yang berikutnya adalah suara, karakter vokal. Karena kenapa kami juga mengutamakan karakter vokal? Karena kita mengenal Pak Basio dan grupnya itu dari kaset suara. Obat, terus ngasih nanti tidak malah sakit, terus bukan sakit main. Kesulitan saya saat memerankan tokoh Bu Puciem atau Puput itu tentang suara. Jadi saat-saat syuting saya harus mendengarkan suara Puput terlebih dahulu. Saya berusaha sebagai pemain untuk memiripkan suara saya dengan suara Puput saat berbicara. Kenapa kemudian akhirnya dipilih judul Basio Barang Kahanan? Kami memilih judul Basio Barang Kahanan karena dari beberapa data yang kami kumpulkan, ternyata dagelan-dagelan atau lawakan Pak Basio itu bersumber dari kehidupan sehari-hari. Jadi istilahnya beliau itu ide ceritanya itu dari kisah-kisah personal beliau dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi apa yang terjadi dengan dirinya kemudian dituangkan dalam sebuah lawakan, menjadi sebuah dagelan yang kadang-kadang cukup satir gitu ya. Nah, barang kahanan atau mungkin diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, terjemahan bebasnya adalah
pengamen kehidupan, kira-kira begitu. Jadi Pak Basio itu mengamen barang dengan sumber cerita dari kehidupannya sendiri. Loh, Puput tumut toh? Nek aku rame luki sing ngarep ngembahani Pak Bas njur sapa? Oh, lanji. Tentang garis besar proses film ini. Film ini diawali di sekitar bulan Januari Februari tahun 2015 saat kami mengusulkan ke dinas membuat proposal untuk membuat sebuah film. Kami mengusulkan dua tema yang ada di proposal dan kemudian Dinas Kebudayaan melalui seksi film menyetujui yang tema Pak Basio ini. Kemudian setelah itu kami membuat naskah bersama dengan Mas Joko Lisandono, membuat naskah, kemudian riset data sekitar bulan Februari itu, dan akhirnya setelah naskah di lock bulan Maret atau April kami mulai riset lokasi, mulai memilih pemain dan sebagainya, latihan itu dalam kurun waktu 2-3 bulan, membreakdown gambar, memilih-milih prop dan sebagainya, dan akhirnya kita eksekusi di akhir Mei 2015 ini dengan syuting 5 hari ya, dengan satu tambahan yang sebetulnya itu 4 hari hanya karena kita padat jadwalnya, akhirnya kita perpanjang menjadi 5 hari. Pesan di film ini, pesan di film ini sederhana, seperti apa kata Pak Basio sendiri. Hidup itu tidak usah aneh-aneh, hidup itu jangan kebanyakan mengeluh, karena pada saat kita hidup, mata, hidung, telinga itu sudah kita punyai, dan itu menjadi pemberian gratis dari Sang Pencipta. Oleh karena itu, semoga film ini bisa menjadi tuntunan dan bisa menjadi tontonan, dan apa yang kami perbuat semoga bisa berguna untuk masyarakat Yogyakarta.